teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini saya akan melakukan review terakhir dari film MH370 dan sedikit pemberitahuan, di video terakhir tetap tidak ada pernyataan B.J. Habibie. Tapi ya kalau mengangkat isu ini secara singkat, ya isu ini berakhir di konspirasi dan versi-versi yang lain. Versi pertama itu pilot yang di episode pertama itu skenario pilot, video kedua skenario pembajakan, yang ketiga interception. Kemudian di luar dari skema yang keluar dari dua arah tersebut. Jadi intercept itu menduga ada pihak di luar pesawat yang menekan pesawat itu untuk berubah arah. Intinya itu bakal kamu lihat kalau nonton video ini di bagian akhir. Nah, kembali lagi di apa yang terjadi di episode 3 ini adalah mengambil bagian terakhir dari film kedua, itu puing-puing pesawatnya. Nah, pada saat puing-puing pesawatnya ditemukan, ini ada dua pandangan dari keluarga korban. Ada keluarga korban mengapresiasi, ada seorang yang masih tidak percaya dengan kapal itu. Misalnya dari Naomi, terus dari keluarga kru itu mendukung penemuan dari Blaine Alan Gibson. Kenapa Blaine Alan Gibson itu siapa? Dia adalah seorang traveler, seorang penjelajah yang cukup riskan sama isu-isu tersebut, hingga dia menemukan puing-puing pesawat dan mendukung pencarian di bagian selatan Samudra Hindia yang diteruskan di daerah Afrika, mulai dari Mozambik, Madagaskar, dan wilayah lainnya. Nah, memang hal itu ditemukan. Baik dari Blaine menemukan, warga sekitar menemukan puing-puing pesawat dan menduganya itu dari MH370. Tetapi yang perlawanan orang yang menolak penemuan gen itu bukan orang main-main. Ya tetap ada barisan Jeff Wise, terus golongan Prancis yang mengatakan ya itu cuma buktinya sekelumit, tidak membuktikan secara menyeluruh, karena orangnya baik itu Gail Valesline dan jurnalis Prancis itu mengatakan bahwa banyak bukti-bukti yang ditutup-tutupi, bukan hanya untuk orang Malaysia, pemerintah Malaysia, banyak pemerintah Prancis yang membawa kasus ini ke persidangan pun tidak diberikan data secara lengkap, baik itu laporan dan ini. Hal itu yang menyebabkan di video awal, menit-menit awal, ada pertentangan antara Jeff Wise dan Blaine itu orangnya meneliti dari kemungkinan yang ada, dari logika ada. Kalau di perairan selatan itu ombaknya kemungkinan berarah kemana, kemungkinan pecahan pesawat itu meledak entah ada di mana. Nah, Jeff Wise itu suka dengan kemungkinan yang ada, baik itu walaupun itu mengarahnya ke konspirasi. Nah, kenapa Jeff Wise menuduh Blaine? Karena Jeff Wise itu orang yang menjelajah, bisa berbahasa Rusia,
dan hampir memahami politik di beberapa negara. Hal itu juga menduga bahwa Rusia adalah orang yang bermain. Kita lihat di episode 1-nya Jeff Wise. Nah, hal itu diarahkan lagi Jeff Wise pada tahun 1985. Pesawat Jepang itu pernah ditipu, dan otoritas Jepang sama Amerika pernah ditipu mentah-mentah sama otoritas Rusia. Nah, alasan itu yang menyebabkan Jeff Wise itu menuduh Blaine. Blaine marah. Saya cuma dibilang semua teori-teori seperti itu nggak ada buktinya. Jeff Wise bilang ya nggak ada buktinya. Hal itu menyebabkan keluarga korban juga terpecah. Kalau narasumber dari Tiongkok ya sedikit kurang mempercayai, tetapi keluarga korban di Australia, orang Malaysia itu jangan mengapresiasi Blaine, kan mengatakan udah sih orang yang mempunyai kemampuan menjelajah ikut mencari dan bisa menemukan buktinya walaupun sedikit, ya udah itu adalah usahanya, jangan lo menuduh semena-menanya. Hal itu menyebabkan ada dua golongan itu. Nah, hal itu didebat lagi salah seorang jurnalis Prancis yang mengatakan ini plat identitas pesawat itu kan dibuat dari besi, ada nomor rangka, nomor mesinnya. Kenapa yang itu hilang, sedangkan nomor-nomor yang di badan pesawat yang ditulis pakai cetakan mesin kayak barcode ada. Nah, kenapa dibilang nomor identitas mesin itu sama kayak nomor rangka kita, nomor mesin yang ada di mobil dan motor. Itu harusnya paling sulit hilang, paling sulit tertutup. Sama kayak di pesawat, ada beberapa nomor yang dibuat dari plat besi, dibuat sedemikian rupa untuk identitasnya tidak hilang selain daripada black box, dan itu hilang. Sedangkan nomor-nomor yang sangat mungkin hilang malah ketemu. Nah, penemuan Blaine itu menghasilkan 12 nomor. Dari 12 nomor yang harusnya sesuai dengan kriteria MH730, hanya satu nomor yang ketemu dari 12 nomor. Nah, hal itu menyebabkan meluasnya teori konspirasi, dan kasus ini tidak selesai, bisa katakan tidak selesai ataupun selesai dengan teori konspirasinya, dengan penyelesaian yang tidak utuh. Jadi banyak kekecewaan dari keluarga korban, terutama saat membicarakan pilotnya Zachary yang selalu dituduh yang melakukan sebuah kesalahan fatal. Jadi ya dokumenter ini jika dibandingin Viva Undercover jauh lebih bisa dipahami, jauh lebih memberikan sebuah cerita dan nggak perlu mikir terlalu panjang. Ya, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Like video ini, subscribe pendapat Joseph, dan sampaikan kritik dan saran di kolom komentar. Dan jangan lupa klik link Saweria untuk berinvestasi di channel ini. Kurang lebih mohon maaf, selamat malam.